Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipadati penumpang. Penumpang juga mengantri untuk tes COVID-19 demi menyertakan surat hasil tes rapid antigen sebagai syarat perjalanan. 48. Antrian penumpang untuk melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta masih ramai hingga Jumat malam. Namun keramaian berkurang jika dibandingkan pada Jumat pagi. Antrian ini terjadi lantaran Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap orang yang hendak masuk atau keluar Jakarta untuk menyertakan hasil rapid test antigen. Rata-rata calon penumpang telah mengantri selama 2 jam untuk melakukan rapid test sesuai dengan nomor antrian. PT Angkasa Pura II juga telah menurunkan tarif tes untuk swab PCR yang semula Rp885.000 menjadi Rp800.000 untuk hasil 24 jam. Sementara rapid test antigen dari harga Rp385.000 menjadi Rp200.000 untuk hasil 15 menit. Sedangkan rapid test antibody dikenakan biaya Rp85.000 untuk hasil 15 menit. Fasilitas tes COVID-19 ini berlaku setiap hari selama 24 jam di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali juga membuka layanan rapid test antigen mulai 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp170.000. Langkah ini diambil menyusul surat edaran Gubernur Bali yang mewajibkan penumpang pesawat untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan menggelar operasi di titik perbatasan, yakni di Cakung, Jakarta. Sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker dihentikan dan juga diswab antigen. Hal ini untuk mendeteksi COVID-19 dari warga yang keluar masuk Jakarta. Petugas gabungan menghentikan sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker di titik perbatasan Jakarta-Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Para pengendara langsung dilakukan tes rapid antigen oleh tim medis. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi COVID-19 dari warga yang keluar masuk wilayah Jakarta. Selain di Cakung, operasi juga digelar di kawasan Pasar Rebo. Masing-masing tempat disediakan 500 alat swab antigen. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan para warga yang masuk ke Jakarta yang diduga terpapar virus corona ya. Kemudian kita juga melaksanakan pemeriksaan 3T ya. Langsung di tempat sudah kita siapkan tenaga kesehatan dan alat-alat pemeriksaan. Rapid test antigen di perbatasan ini masih akan terus dilakukan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan batas harga tertinggi untuk rapid antigen di seluruh fasilitas kesehatan di tanah air. Bagi yang menjual lebih mahal akan dijatuhi sanksi. Batasan tarif tertinggi rapid antigen swab untuk di Pulau Jawa maksimal harganya Rp250.000. Sementara di luar Pulau Jawa maksimal Rp275.000. Aturan harga ini berlaku di seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit negeri maupun swasta. Sanksi akan diberikan bagi fasilitas kesehatan yang melanggar harga batas tertinggi rapid antigen. Penetapan harga pun memperhitungkan jasa dari sumber daya manusia seperti dokter dan perawat, biaya habis pakai hingga keuntungan wajar bagi penyedia layanan rapid antigen. Benar-benar menghitung biaya seefisien mungkin, seefektif mungkin, sehingga masyarakat benar-benar hanya membayar biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan tes ini ditambah dengan biaya administrasi dan keuntungan yang relatif wajar dilakukan oleh sarana pemeriksa. Terkait dengan pertanyaan apakah masyarakat ini cukup membebani secara finansial, kami sampaikan bahwa
ini tentu saja ada tambahan biaya untuk yang melakukan perjalanan dinas, tapi ini adalah suatu dalam rangka kita harus berpikir positif untuk sebagai pencegahan awal terkait dengan Libur Natal dan Tahun Baru tinggal sebentar lagi. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengingatkan selama liburan masyarakat tidak berkerumun agar peningkatan kasus aktif COVID-19 tak terulang pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Libur panjang sebelumnya mendatangkan lonjakan penularan virus corona. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito mengatakan bila tidak ada evaluasi dan antisipasi dari kejadian peningkatan kasus COVID-19 pasca libur panjang sebelumnya, dikhawatirkan kasus aktif akan meningkat di Januari 2021. Masyarakat diharapkan berkontribusi dan mengingatkan orang untuk tidak terjadi kerumunan. Jadi mari kita tidak hanya melihat kepada pemerintah, tapi kita saling gotong royong supaya betul-betul bisa mengingatkan orang untuk supaya tidak terjadi kerumunan. Kita betul-betul harus dilarang berkerumun selama liburan panjang. Berarti ya silahkan cari aktivitas yang lain yang lebih kondusif untuk tidak terjadi kerumunan, tapi kita lebih aman dan kita juga rileks juga. Jadi karena kita harus punya kepedulian untuk ketahanan yang lebih panjang. Karena berbahaya sekali seperti tadi kita sampaikan, kalau sampai jumlah korbannya banyak, kita nggak akan mampu nanti lama-lama melakukan itu. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Di masa adaptasi kebiasaan baru, Bali dengan segala keindahan alam dan keragaman budayanya wajib menjadi destinasi wisata terutama pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya keindahan alam, Bali juga masih melestarikan budaya Makepung dan tidak kalah menariknya Anda juga bisa melihat langsung penangkaran curik Bali. Berkunjung ke Bali memang tidak pernah membosankan. Apalagi kini Bali telah dinyatakan aman untuk dikunjungi di masa adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pada program We Love Bali yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, para peserta berkesempatan melihat langsung Makepung, sebuah atraksi balapan kerbau yang telah menjadi tradisi masyarakat di Desa Samblong, Jembrana. Dari Jembrana, para peserta We Love Bali juga mengunjungi penangkaran curik Bali di kawasan Taman Nasional Bali Barat, Buleleng. Burung langka ini mendapat perhatian khusus karena hanya ada di Bali. Jadi kegiatannya mulai dari kegiatan ini swaka satwa ya, pembiakan, kegiatan menyapi, kegiatan habituasi, sampai nanti kegiatan rilis program untuk pelepas liaran curik Bali. Setidaknya kita dapat mempromosikan pariwisata Bali sekaligus yang diharapkan membangkitkan pariwisata Bali seperti semula. Nah, rencanakan jadwal liburan Anda di akhir tahun 2020 ini. Karena Bali siap menerima wisatawan dengan berbagai destinasi yang aman, nyaman, dan sehat untuk dikunjungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai informasi pilihan akan kami hadirkan kembali di iNews Malam sesaat lagi.